Beserta rombongan tiba di tempat acara. Jadi alhamdulillah sebagaimana apa yang menjadi hajat dan janji politik Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati Bengkalis terkait dengan peningkatan kualitas penyeberangan, khususnya penyeberangan antar pulau di lintasan Pulau Bengkalis dan daratan. Kami pada tanggal 16 April lalu melaksanakan rapat bersama dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan menyangkut masalah pelayanan penyeberangan. Dan alhamdulillah Ibu Bupati, rekan-rekan mulai dari KSOP, perusahaan pelayaran, kemudian koperasi yang selaku pihak yang kita amanahkan untuk melakukan penanganan menyangkut masalah penjualan tiket, kemudian dihadiri oleh DPTD Riau Kepri, Pak Ardono ya. Kemudian rapat itu kita lanjuti lagi pada tanggal 7 Maret yang lalu, dan alhamdulillah Ibu Bupati, sebagaimana tugas yang Ibu berikan pada kami pada hari ini tanggal 12 April kita bisa melaksanakan soft launching untuk pelayanan Roro 24 jam. Dan insya Allah kita mulai hari pertama itu pada hari Jumat yang akan datang pada tanggal 16, karena memang rencana kerja pelayanan Roro 24 jam ini kita tetapkan sebagai uji coba itu pada hari Jumat dan hari Minggu, karena pada hari-hari itu terjadi lonjakan pengguna jasa. Kemudian akan kita laksanakan juga H-7 dan H+7 Idul Fitri, Natal Tahun Baru, kemudian H-4 dan H+4 Idul Adha dan Imlek. Kemudian nanti apabila ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan menyeberangkan pengguna jasa dari Pak Anim menuju kemari, itu juga bisa kita tambah untuk pelayanan 24 jam Ibu Bupati. Jadi sifatnya sangat situasional. Kita juga akan melihat pertumbuhan pengguna jasa ketika nanti ternyata animo masyarakat pengguna jasa ini meningkat, jumlah hari pelayanan 24 jam ini bisa kita tambah dan kita tingkatkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga berterima kasih kepada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang telah arif dan bijaksana mau mendengarkan apa yang selama ini menjadi keluhan pelayanan penyeberangan khususnya di kedua sisi pelabuhan yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Memang sering kita dengarkan terkait dengan masalah keluhan pengguna jasa, terkait masalah antrian panjang, kemudian sampai berjam-jam. Hal ini dapat kami jelaskan bahwa sejak September tahun lalu, itu kolam manuver dermaga 2 Air Putih telah terjadi pendangkalan yang cukup parah. Ya, Pak, ya. Hal ini tentunya ini sangat berpengaruh dengan kapal yang bisa merapat di dermaga tersebut. Karena pada umumnya kapal-kapal kita dengan panjang 65 meter ini draftnya itu di atas 3 meter. Sementara ketika air surut, itu kedalaman air kita itu hanya tinggal 2 meter lebih. Jadi inilah yang membuat kapal-kapal harus antri di dermaga 1 untuk menunggu sandar menurunkan penumpang. Jadi ini permasalahan kita. Dan alhamdulillah Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati tidak hanya mendengarkan, tapi juga telah membuka slot anggaran, pagu anggaran di Dinas Perhubungan untuk akan dilakukannya pengerukan di tahun 2002 yang akan datang. Itu kami atas nama seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih atas kearifan yang telah diberikan, dan mudah-mudahan awal tahun 2022 nanti kegiatan pengerukan ini bisa kita laksanakan. Dan untuk dokumen-dokumen, kelengkapan dokumen sesuai yang diasarkan oleh PM 125 tahun 2018 tentang pengurukan dan reklamasi itu kita siapkan di APBD perubahan, Bu. Jadi di awal tahun 2022 ini jadi kita bisa action untuk melakukan kegiatan pengurukan ya. Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang kami hormati. Kemudian kami juga sampaikan karena di sini ada pengguna jasa khususnya untuk kendaraan barang. Hari ini bukan kita tidak mau mengakomodir apa yang menjadi harapan kawan-kawan dan seluruh masyarakat pengguna jasa khususnya kendaraan barang. Hanya saja dermaga kita ini daya dukungnya setelah diasesmen pada bulan November tahun lalu oleh BPTD Riau Kepri terkait dengan masalah waktu itu untuk pergantian pelabuhan sementara dari pelabuhan Tanjung Bunten ke Pelabuhan Selari.
itu daya dukungnya maksimal hanya 8 ton. Kalau ini kita tetap paksakan di atas 8 ton, tidak tertutup kemungkinan kasus kecelakaan tubuhnya pelabuhan Tanjung Baltun itu akan terulang kembali. Dan ini tentunya akan merugikan semua pihak. Kenapa? Keberlangsungan pelayanan kita terkait dengan masalah distribusi orang, barang, dan jasa ini akan menjadi terganggu. Kenapa? Pelabuhan yang bisa kita operasionalkan tidak lagi sepenuhnya bisa menunjang kelancaran arus penyeberangan orang, barang, dan jasa tersebut. Untuk itu kepada kawan-kawan kami mohon maaf, ini bukan karena ego sektoral kami untuk membatasi ini, tapi memang kondisi daya dukung pelabuhan kita yang memang tidak memungkinkan untuk menampung kendaraan dengan tonase lebih dari 8 ton. Berupaya membuktikan kerja nyatanya dalam mengimplementasi visi, misi, serta program unggulan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tingkatkan terus kinerja melalui pengembangan pelayanan transportasi antar pulau yang efektif dan efisien dengan memaksimalkan pelayanan penyeberangan publik yang terukur dan bermanfaat. Hadirin para undangan yang kami banggakan, peningkatan pelayanan transportasi antar pulau merupakan bagian yang amat penting dari pembangunan Kabupaten Bengkalis karena memiliki peran strategis sebagai pendukung pembangunan, juga memiliki fungsi besar dalam menyediakan jasa pelayanan bagi arus pergerakan orang, barang maupun jasa. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan penyeberangan RoRo 24 jam ini menjadi salah satu dari 8 program unggulan yang harus kita laksanakan guna mencapai visi mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju, dan sejahtera. Program optimalisasi pelayanan transportasi antar pulau ini termasuk salah satu program yang kami tawarkan sebagai janji politik kami terdahulu kepada masyarakat. Mengingat begitu banyaknya aspirasi dan keluhan yang disampaikan kepada kami, bahkan kami sendiri juga pernah ikut merasakannya. Untuk itu, sebagai wujud kepedulian serta keinginan kita dalam memberikan pelayanan transportasi yang handal, prima, dan terpadu dan efisien kepada masyarakat, maka secara bertahap kita akan upayakan pelayanan transportasi antar pulau ini dapat berjalan secara optimal dan berdampak positif bagi masyarakat. Perlu kami sampaikan, dalam rangka mensukseskan serta mendukung program optimalisasi pelayanan transportasi antar pulau ini, ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Di antaranya kegiatan pelayanan penyeberangan RoRo 24 jam yang sebentar lagi akan kita launching. Kemudian kegiatan penyediaan fasilitas layanan tiket non-tunai dan rel tim yang insya Allah akan kita launching sekitar bulan Juni 2021. Dan terakhir kegiatan penguatan armada angkutan pelayaran yang saat ini sudah mulai kita gesa pelaksanaannya. Hadirin para undangan yang kami muliakan, pada tahap awal ini khusus pelayanan penyeberangan 24 jam di lintas air putih dan Sungai Selari, kita akan menambahkan jadwal keberangkatan reguler hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu, yang semula hanya sampai jam 23.15 WIB menjadi jam 00 WIB. Selanjutnya khusus untuk hari Jumat dan Minggu serta hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Imlek, Natal, dan Tahun Baru, angkutan penyeberangan di lintasan air putih Sungai Selari akan dilayani selama 24 jam dengan penambahan sebanyak 2 trip dari jadwal keberangkatan reguler yang akan dilayani oleh 1 unit kapal yang besoknya mendapatkan jadwal off atau istirahat. Namun jika intensitas penumpang dan kendaraan meningkat, maka akan dilayani oleh 2 unit kapal dan akan dilaksanakan 4 trip. Guna mensukseskan pelaksanaan pelayanan penyeberangan RoRo 24 jam ini, ada beberapa poin strategis yang harus menjadi perhatian semua pihak. Yang pertama, kepada Dinas Perhubungan, kami tegaskan agar seluruh fasilitas dan sarana prasarana penunjang baik pada lintasan orang maupun kendaraan segera dirawat dan dipelihara
lampu penerangan hidupkan besi yang berkarat dan dapat membahayakan masyarakat segera diganti atau dirapikan, serta jaga kebersihan lingkungan penyeberangan. Karena penyeberangan Roro ini merupakan pintu masuk. Jadi kalau kelihatan bersih dan nyaman, insya Allah kita yang datang ke Kabupaten Bengkalis ini merasa nyaman dan bisa berulang kali datang ke sini. Jadi kami juga berharap kepada kita semua agar selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan ini adalah sebagian dari iman. Nah, kita harus bisa membuktikan fasilitas umum yang ada di sekitar Pelabuhan Roro ini bisa dinikmati masyarakat dan bisa merasa nyaman dan aman. Kemudian kepada perusahaan kapal penyeberangan, kami minta disiplin dalam waktu keberangkatan. Banyak keluhan kapal berangkat molor dari jadwal yang telah ditetapkan, sehingga berimplikasi kepada kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Kebersihan, keamanan, kenyamanan kapal juga perlu ditingkatkan. Kami akan terus evaluasi kinerja perusahaan, dan juga kami mohon kerjasamanya. Ketika ada kendala, tolong diinformasikan kepada seluruh penumpang. Kalau misalnya kendala teknis, tolong sampaikan atau dihalo-halo kan lah. Kalau menurut kami, kalau misalnya kapal ini bermasalah, masyarakat jadi bisa paham, bisa mengerti, jadi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga kami berharap sekali lagi dengan nanti launching etiketing ini bisa mengurai kemacetan atau antri yang begitu panjang, sehingga masyarakat bisa memperkirakan jam berapa mereka menyeberang dan jam berapa mereka bisa antri. Nah, sekali lagi kami perlu kerjasama dari semua pihak. Sekali lagi, kalau ada kendala tolong informasikan kepada masyarakat kita. Yang ketiga, kepada petugas kami ingatkan untuk senantiasa disiplin, berikan pelayanan yang baik, ramah, santun. Ada yang datang tebarkan senyum, jangan membuat warga lama mengantri. Apalagi terkait loket pelayanan tiket, petugas harus lebih sabar dan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh warga. Kemudian yang terakhir, kepada Kakan Satpol PP, mohon ditugaskan anggota Satpol PP untuk ikut tugas jaga dan standby di penyeberangan ini setiap hari guna mengantisipasi Kamtibmas. Dan juga mungkin banyak persoalan-persoalan yang mungkin tidak hanya bisa selesai oleh Dinas Perhubungan saja, mungkin perlu komunikasi dengan instansi terkait dan juga stakeholder yang ada. Tolong dikomunikasikan terutama tentang penambahan tonase. Kalau memang peningkatan tonase ini mempengaruhi terhadap kapasitas jembatan kita, mungkin perlu kita perkirakan bagaimana solusinya, sehingga mungkin hal ini bisa kita lanjuti sehingga membuat masyarakat merasa aman, nyaman, senang, sehingga mungkin persoalan secara satu persatu bisa kita urai bersama. Hadirin para undangan yang kami hormati, mungkin ada juga beberapa hal, terutama masalah penyeberangan Roro yang Ketam Putih menuju Pulau Padang. Ini juga mungkin perlu kita bahas bersama, karena APBN sudah menyiapkan dananya, cuman ada beberapa hal teknis yang di kita mungkin belum siap. Jadi mungkin kami mohon juga Dinas Perhubungan tolong diinventarisasi persoalannya seperti apa, sehingga dana ini bisa masuk ke kita, bisa kita manfaatkan. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan kerjasama kita semua ini bisa kita cari solusinya, sehingga pembangunan ini bisa kita lanjutkan untuk ke depannya. Dan juga mungkin menjadi perhatian kita, Roro menuju Pulau Rupat. Memang kebijakan ada di provinsi, tapi di satu sisi mungkin kita juga perlu memberikan masukan, karena yang memakai jasa ini adalah masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk daerah wilayah Pulau Rupat.
Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan pelayanan penyeberangan 24 jam kita launching pelaksanaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi serta meridhoi setiap doa dan ikhtiar kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selat Bengkalis airnya merah, pantai landai lautnya dalam. Kita implementasikan visi, misi dan program daerah melalui pelayanan penyeberangan 24 jam. Pasang jaring di Selat Malaka, harapkan terubuk dapatnya pias. Mari sukseskan program unggulan pemerintah daerah, janji tercapai, masyarakat puas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Bupati Pijet. Ikuti terus channel YouTube Star TV Bengkalis, berisi informasi dan hiburan serta motivasi kehidupan. Dadah.